5 dosa pengundang bencana ke rumah. Anda rajin ibadah, rutin sedekah, tapi kenapa rezeki terasa seret? Kenapa masalah datang silih berganti di rumah tangga? Jangan-jangan, ada 5 dosa tersembunyi ini yang tanpa kita sadari, justru sedang membuka pintu datangnya bencana, sakit, atau kesulitan rezeki ke rumah Anda. Dosa apa saja itu? Simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat iman, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita bahas tuntas, yuk kita sama-sama tekan tombol like dulu sebagai bentuk dukungan. Komen, amin, di bawah, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar Anda tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Hari ini kita akan membongkar 5 dosa fatal yang bisa mengundang masalah, penyakit, dan kesempitan hidup ke rumah kita. Bahkan seringkali kita lakukan tanpa sadar. 1. Dosa lisan, ghibah dan fitnah, menghancurkan keberkahan. Ghibah, merusak diri dan rumah tangga. Ghibah, atau menggunjing, adalah perbuatan membicarakan aib, kekurangan, atau hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain, padahal hal tersebut benar-benar ada pada dirinya, di saat orang tersebut tidak hadir. Sekilas, ghibah sering dianggap sepele, hanya sekadar obrolan ringan, bumbu gosip di sela waktu luang, atau cara untuk menghangatkan suasana pertemuan. Namun, dalam pandangan Islam, dampak ghibah jauh lebih destruktif daripada yang kita bayangkan. Bayangkan rumah Anda adalah sebuah bejana yang diisi dengan keberkahan, ketenangan, dan rezeki. Setiap kali lisan kita mengeluarkan kata-kata ghibah, seolah-olah bejana tersebut kita lubangi. Keberkahan itu pun perlahan menetes habis. Ketika rumah menjadi markas bagi obrolan yang isinya adalah mengorek-ngorek kekurangan orang lain, rumah tersebut akan diselimuti energi negatif. Apa dampaknya bagi penghuni rumah? Pertama, ghibah menciptakan hati yang kotor dan gelisah. Orang yang terbiasa ghibah akan sulit merasakan ketenangan dalam ibadah maupun dalam tidurnya. Fokusnya selalu tertuju pada aib orang lain, bukan pada perbaikan dirinya sendiri. Kedua, ghibah merusak hubungan antar penghuni rumah. Suami atau istri yang terbiasa menggunjing orang lain, seringkali akan dengan mudah menggunjing pasangannya sendiri di depan orang lain, atau menggunjing keluarga besarnya. Hal ini menciptakan bibit-bibit ketidakpercayaan dan konflik internal. Ketiga, ghibah mengundang kebencian dan permusuhan. Energi kebencian yang dikeluarkan saat ghibah akan memantul kembali kepada pelakunya, menciptakan lingkungan yang penuh prasangka buruk dan tidak nyaman. Fitnah, bencana yang lebih besar. Jika ghibah adalah membicarakan aib yang benar, maka fitnah adalah menciptakan kebohongan atau menyebarkan tuduhan palsu terhadap seseorang. Fitnah adalah level dosa lisan yang jauh lebih berat dan dampaknya jauh lebih mengerikan, karena ia tidak hanya menghilangkan keberkahan, tetapi juga secara aktif mendatangkan bencana. Fitnah adalah kebohongan yang disebarkan seolah-olah fakta, dengan tujuan merusak nama baik, martabat, atau bahkan kehidupan seseorang. Rumah yang menjadi tempat merencanakan atau menyebarkan fitnah, secara spiritual, sedang membuka pintu lebar-lebar bagi musibah. Mengapa fitnah sangat berbahaya? Karena fitnah dapat menghancurkan persaudaraan, memutus tali silaturahmi, dan bahkan memicu pertumpahan darah atau kerugian materi yang besar bagi korban. Orang yang memfitnah, sama saja dengan menanggung dosa-dosa dari semua kerusakan yang ditimbulkan oleh kebohongannya. Hubungan dengan bencana di rumah. Ketika dosa lisan seperti ghibah dan fitnah sering terjadi di dalam rumah, lisan yang seharusnya digunakan untuk zikir dan memuji Allah, malah digunakan untuk menzolimi orang lain. Akibatnya, doa-doa penghuni rumah tersebut sulit dikabulkan. Rezeki yang datang mungkin saja melimpah, tapi tidak akan ada keberkahan di dalamnya, disebut istidraj, yang bisa berujung pada penyakit yang tak terduga, kecelakaan, atau perselisihan hebat yang berakhir dengan perceraian. Untuk menjaga rumah dari bencana, kita wajib menjaga lisan, memastikan setiap kata yang keluar adalah kata-kata baik atau diam sama sekali. 2. Dosa harta riba dan tidak memperdulikan sumber rezeki, menarik musibah, riba, perang terhadap keberkahan. Dosa kedua yang sangat cepat mengundang bencana ke rumah adalah dosa yang berkaitan dengan harta, khususnya riba dan ketidakpedulian terhadap sumber rezeki. Riba adalah penetapan bunga atau nilai tambah yang melebihi jumlah pinjaman pokok yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dalam Islam,
Riba dilarang keras karena mengandung unsur kezoliman, eksploitasi, dan menghilangkan asas tolong-menolong. Ketika seseorang memasukkan harta yang berasal dari riba ke dalam rumahnya, ia secara tidak langsung sedang mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Konsekuensinya tidak hanya berlaku di akhirat, tetapi juga dapat dirasakan langsung di dunia ini. Dampak langsung riba pada rumah tangga. Hilangnya keberkahan. Uang hasil riba, meskipun tampak banyak, tidak akan membawa ketenangan. Uang itu terasa seperti panas, cepat habis untuk hal-hal yang tidak perlu, atau habis untuk membayar biaya tak terduga, seperti biaya pengobatan, perbaikan rumah, atau denda. Kecemasan dan stres. Beban bunga yang terus bertambah akan menciptakan kecemasan yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Suami dan istri akan diselimuti ketakutan akan kegagalan membayar dan kejaran utang, membuat suasana rumah menjadi tegang, dan sering memicu pertengkaran hebat. Harta yang mencelakakan. Harta riba dapat menjadi sebab kesengsaraan, misalnya melalui penyakit yang berkepanjangan yang memerlukan biaya besar, atau musibah yang menghancurkan aset yang dimiliki. Harta tersebut tidak menjadi penolong, melainkan menjadi pemicu kerugian. Tidak memperdulikan sumber rezeki, asal cepat kaya. Poin kedua dalam dosa harta adalah sikap tidak peduli, cuek, terhadap bagaimana cara harta itu didapatkan, asalkan mendapatkan hasil yang cepat dan besar. Ini termasuk harta yang didapatkan melalui penipuan, korupsi, mengurangi timbangan, mencuri hak orang lain, misalnya hak karyawan atau partner kerja, atau segala bentuk kezoliman finansial. Seseorang mungkin berpikir, ini hanya sedikit curang, yang penting anak istri makan. Padahal, setiap suap makanan yang masuk ke mulut anggota keluarga dari sumber yang haram, akan mempengaruhi kualitas hati, moral, dan keberkahan mereka. Efek jangka panjang pada keluarga. Pengaruh buruk pada anak. Rezeki yang tidak halal sangat rentan merusak spiritual dan moral anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dari harta haram cenderung sulit diatur, durhaka, memiliki hati yang keras, atau bahkan mengikuti jejak orang tuanya dalam mencari harta dengan cara yang tidak benar. Ditolaknya doa. Makanan dan minuman yang berasal dari harta yang haram akan menjadi penghalang terbesar terkabulnya doa. Seseorang yang makan dari yang haram, kemudian berdoa memohon keselamatan dan kesembuhan, maka doanya sulit menembus langit karena bahan bakar dalam tubuhnya berasal dari sesuatu yang dimurkai. Intinya, jika kita ingin rumah kita dinaungi ketenangan dan keberkahan, kita harus membersihkan setiap pintu masuk rezeki ke rumah kita, memastikan bahwa sumbernya adalah murni dari yang halal dan didapatkan dengan cara yang jujur, menjauhi riba, dan menunaikan hak-hak orang lain. 3. Dosa sikap durhaka kepada orang tua, pintu bencana terbesar. Durhaka, dosa yang cepat mendatangkan balasan dunia. Dalam hierarki dosa, durhaka kepada kedua orang tua, atau dikenal sebagai ukukul walidain, menempati posisi yang sangat serius. Dosa ini tidak hanya dijanjikan siksa di akhirat, tetapi juga termasuk dosa yang paling cepat mendatangkan balasan dan musibah langsung di dunia. Rumah yang didiami oleh seorang anak yang durhaka adalah rumah yang sedang diselimuti oleh kemarahan dan ketidakriduan Allah, dan ini adalah pintu bencana terbesar. Durhaka tidak hanya berarti memukul atau menelantarkan orang tua. Durhaka memiliki spektrum yang luas, mulai dari hal-hal kecil hingga besar. Lisan yang kasar, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, membentak, atau bahkan mengucapkan kata, atau cis, saat merasa kesal terhadap permintaan mereka. Sikap yang acuh, bersikap dingin, tidak peduli terhadap kondisi kesehatan atau perasaan mereka, atau menolak permintaan mereka tanpa alasan yang syar'i. Malu mengakui, merasa malu memiliki orang tua yang sederhana, atau menolak merawat mereka saat mereka sudah tua dan lemah. Korelasi durhaka dengan bencana di rumah. Rumah yang dipenuhi durhaka akan kehilangan pilar utama keberkahan dan ketenangan. Orang tua adalah kunci surga bagi seorang anak, dan ridho, kerelaan, mereka adalah cerminan dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencabutan ketenangan batin. Seorang anak yang durhaka tidak akan pernah merasakan ketenangan sejati. Meskipun ia kaya raya atau memiliki karir cemerlang, hatinya akan selalu gelisah dan hampa. Ketidaktenangan batin ini sering termanifestasi menjadi penyakit fisik yang misterius atau stres yang berkepanjangan. Ketidakharmonisan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga yang dibangun di atas penderitaan hati orang tua adalah kebahagiaan yang semu.
Durhaka seringkali menjadi alasan kuat mengapa pasangan suami istri sulit mendapatkan keharmonisan, mudah bertengkar, atau bahkan berujung pada perceraian. Suasana rumah akan terasa panas dan tidak damai. Anak keturunan yang durhaka. Salah satu balasan paling menyakitkan adalah melihat anak cucu sendiri mencontoh perilaku durhaka tersebut. Anak yang menyaksikan orang tuanya, kakek neneknya, diperlakukan tidak baik, sangat mungkin akan memperlakukan orang tuanya, kita, dengan cara yang sama di masa depan. Ini adalah siklus bencana yang diturunkan. Untuk menghindari bencana ini, kita harus memastikan bahwa rumah kita adalah tempat berlindung, bukan tempat penderitaan bagi orang tua. Bahkan setelah orang tua meninggal dunia, durhaka tetap bisa terjadi. Misalnya dengan tidak mendoakan mereka atau tidak menjaga silaturahmi dengan kerabat mereka. Berbakti adalah investasi terbesar kita untuk mendatangkan ridho, rezeki, dan keselamatan ke dalam rumah. 4. Dosa kewajiban, meremehkan solat dan bacaan Al-Quran, mengosongkan rumah dari rahmat, solat, tiang agama dan penjaga rumah. Dosa keempat yang mengundang bencana adalah meremehkan kewajiban utama kita, solat dan mengosongkan rumah dari bacaan Al-Quran. Solat adalah tiang agama. Ketika tiang itu roboh atau diabaikan, maka seluruh bangunan rumah tangga dan kehidupan spiritual akan ikut goyah dan rentan terhadap berbagai masalah. Meremehkan sholat tidak hanya berarti meninggalkannya, tetapi juga sering menunda-nunda hingga keluar waktu, lalai, atau melaksanakannya tanpa tumaninah, ketenangan, dan kehusyukan, menjadikannya sekadar gugur kewajiban. Dampak meremehkan sholat pada rumah. Gelisah dan tidak fokus. Sholat berfungsi sebagai penahan dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang meremehkan sholat akan mudah dikuasai nafsu, sehingga mudah berbuat dosa, emosi tidak stabil, dan sulit mengambil keputusan yang benar. Rumah terasa panas, penghuni mudah marah, dan tidak ada ketenangan jiwa. Terputusnya perlindungan ilahi. Sholat adalah komunikasi harian kita dengan Sang Pencipta. Ketika komunikasi ini terputus, rumah tersebut kehilangan benteng perlindungan terkuatnya. Rumah yang tidak dijaga dengan sholat akan lebih rentan dimasuki energi negatif, kesedihan, dan gangguan setan. Mengosongkan rumah dari Al-Quran dan zikir. Selain sholat, bencana juga dapat rundang ketika sebuah rumah sunyi dari lantunan Al-Quran dan zikir. Al-Quran adalah syifa, obat, dan rahmah, kasih sayang. Sebuah rumah yang lebih ramai dengan suara tontonan, musik, atau obrolan duniawi, tetapi jarang sekali terdengar lantunan ayat suci, adalah rumah yang sedang mengusir rahmat dan malaikat rahmat. Al-Quran sebagai penawar bencana. Pencegah datangnya setan. Rasulullah mengajarkan bahwa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, setan akan lari. Rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran akan menjadi rumah singgah yang nyaman bagi setan, yang akan memicu perselisihan, kemalasan beribadah, dan penyakit hati. Sumber kedamaian. Suara Al-Quran membawa gelombang ketenangan, sakinah, dan rahmat. Ketika rumah diselimuti suara Al-Quran, hati penghuninya akan lebih lembut, mudah menerima kebenaran, dan lebih sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Bencana fisik. Kurangnya spiritualitas dan sakinah karena jauh dari Al-Quran dapat berujung pada stres berkepanjangan. Stres ini seringkali memicu penyakit fisik kronis yang sulit disembuhkan, sehingga harta habis untuk pengobatan, dan keberkahan hidup pun terkikis. Oleh karena itu, menjaga rumah dari bencana spiritual dan fisik harus dimulai dari memperbaiki hubungan vertikal kita kepada Allah, terutama melalui sholat yang tepat waktu dan khusyuk, serta menghidupkan kembali rumah kita dengan lantunan Al-Quran. 5. Dosa sosial, pelit dan tidak ada kepedulian dengan tetangga, menghilangkan penolong, pelit, bahil menahan rezeki dan menutup pintu kebaikan. Dosa kelima yang dapat mengundang bencana ke dalam rumah adalah dosa sosial, yaitu sifat pelit, bahil, dan sikap tidak peduli terhadap kondisi tetangga serta lingkungan sekitar. Islam sangat menekankan pentingnya kepedulian sosial, terutama terhadap orang-orang terdekat, yaitu keluarga, kerabat, dan tetangga. Sifat pelit adalah penyakit hati yang membuat seseorang enggan mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan, meskipun ia mampu. Ia khawatir hartanya akan berkurang jika diberikan. Padahal sejatinya sedekah tidak pernah mengurangi harta, melainkan membersihkan dan melipat gandakannya. Bagaimana sifat pelit mengundang bencana? Rezeki terhambat. Rezeki ibarat air yang mengalir. Ketika kita menahan untuk memberi, pelit,
kita seperti menyumbat aliran rezeki itu sendiri. Keberkahan harta akan dicabut. Harta yang ditahan karena pelit justru bisa hilang atau habis untuk kebutuhan tak terduga, seperti biaya perbaikan besar, denda, atau bahkan penyakit yang tiba-tiba datang. Hilangnya kesempatan menolak bala. Sedekah dan kepedulian adalah salah satu amalan yang paling efektif untuk menolak bencana, bala. Rumah tangga yang tidak pernah mengeluarkan sedekah dan tidak memiliki kepedulian sosial akan kehilangan perisai spiritual ini. Ketika musibah datang, tidak ada amalan yang menjadi penolong atau penawar musibah tersebut. Tidak ada kepedulian dengan tetangga, kehilangan support system. Selain pelit terhadap harta, ketidakpedulian terhadap tetangga juga merupakan dosa sosial yang besar. Dalam Islam, kedudukan tetangga sangat mulia. Bahkan Rasulullah sampai mengira bahwa tetangga akan mendapatkan hak waris. Tetangga adalah orang yang paling dekat dan paling cepat datang memberikan pertolongan saat kita membutuhkan. Dampak dari mengabaikan tetangga. Putusnya silaturahmi. Rumah yang penghuninya tidak peduli, jarang bertegur sapa, atau bahkan menutup diri dari interaksi dengan tetangga, akan menjadi rumah yang terisolasi secara sosial. Kehilangan penolong di masa sulit. Ketika bencana yang sesungguhnya datang, misalnya sakit parah, kecelakaan, kebakaran, atau membutuhkan pertolongan darurat di tengah malam, siapa yang pertama kali akan membantu? Tentu saja tetangga terdekat. Orang yang selama hidupnya tidak pernah peduli dan selalu bersikap sombong akan mendapati dirinya sendirian saat ia sangat membutuhkan uluran tangan. Tetangga mungkin enggan membantu karena sakit hati atau merasa tidak memiliki ikatan emosional. Hukum lingkungan. Rumah tangga yang tidak disukai lingkungannya karena sikap pelit dan egois akan menghadapi kesulitan besar dalam urusan sosial, keamanan, dan kenyamanan hidup sehari-hari. Untuk menjaga rumah kita tetap dilimpahi rahmat dan jauh dari bencana, kita harus membuka hati dan tangan. Berlatih untuk tidak pelit dengan harta, tenaga, senyum, dan waktu kita. Menjaga hubungan baik dengan tetangga adalah wujud nyata dari keimanan dan merupakan investasi keselamatan jangka panjang bagi rumah dan keluarga kita. Sahabat, mari kita introspeksi diri. Semoga kita dijauhkan dari 5 dosa ini. Jika video ini bermanfaat, bagikan segera ke keluarga, grup WhatsApp, atau teman-teman Anda, agar manfaatnya meluas dan kita semua terhindar dari bencana. Tuliskan di kolom komentar, dosa mana yang akan Anda perbaiki mulai hari ini? Akhir kata, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan dan keselamatan untuk kami dan keluarga kami. Ya Allah, permudahkanlah rezeki dan lunaskanlah hutang-hutang kami. Dan bagi sahabat kami yang belum berjodoh, semoga engkau segera pertemukan dengan jodoh terbaik yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.